Iya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Tangkap yang telah melecehkan Polri, tangkap teroris. Saya akan kumpulkan pasukan saya dari Sabang sampai Merauke untuk menangkap mereka. Jika kepolisian tidak bisa menindak mereka, ayo barisan geng Solo. Walaupun kita baru berdiri beberapa hari, tunjukkan taringmu, tunjukkan. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Sikat gue coba. Hah? Coba sikat gue. Gak ada yang nyerang Jokowi dan Gibran. Mereka sendiri yang minta diserang. Urusan ijazah, kalau emang asli tinggal tunjukin aja ke muka Roy Suryo. Kelar urusan. Belum lagi urusan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Wajar aja kalau rakyat menagih janji. Bacot lo, tai. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Buset, siapa sih ini orang? Pernah ngaku jadi pengacara, ngaku jadi artis juga, pernah ngaku nolak jadi hakim. Sekarang malah milih jadi termul. Sumpah ya, kalau orang seperti ini dikasih jabatan di pemerintah, wah, bubar. Ini para termul-termul ngapain? Mendesak ke Barreskrim buat nangkap Roy Suryo CS. Yang harusnya kalian desak itu Pak Jokowi, agar menunjukkan ijazah aslinya. Sekarang apa yang mau ditangkap? Pak Jokowinya sendiri aja masih belum menunjukkan ijazah aslinya. Termul. Usluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan Jokowi alias termul ya. Dan juga ada di dalamnya orang-orang yang sangat fanatik dengan Jokowi dan Gibran. Mereka para termul ini ya mendatangi Mabes Polri untuk mendesak agar Roy Suryo CS segera ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dianggap Roy Suryo ini terkait kasus pencemaran nama baik Jokowi terhadap tuduhan ijazah palsu. Nah, setelah Roy Suryo kemarin ya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU, dan ini semakin membuat Jokowi ketar-ketir. Akhirnya juga terungkap ya setelah pertemuan kemarin. Jokowi kemarin bertemu dengan Prabowo, yaitu berbicara empat mata. Jadi bocor info bahwa Prabowo menolak lindungi kasus ijazah Jokowi Gibran. Jadi di dalam pertemuan tersebut ada bocoran bahwa Jokowi yang meminta perlindungan dari Prabowo. Kita tahu bahwa Gibran berpolemik tentang masalah ijazahnya yang dianggap tidak sederajat dengan SMA atau SMK. Bahkan Gibran juga diduga tidak tamat SMA, jadi hanya tamat SMP saja. Sehingga ini mempertambah masalah Jokowi. Dan pada akhirnya pun ya membuat para termul Jokowi ngamuk di sosial media sampai meminta kalau ada orang yang menyerang Jokowi Gibran maka akan berhadapan dengan ketum termul yaitu Firdaus. Bahkan relawan-relawan Jokowi sampai turun gunung bersuara seperti DJ ini meminta Roy Suryo segera ditetapkan tersangka dan ditangkap. Baik ya, untuk lebih jelas langsung saja kita simak ya beberapa video berikut ini. Kayaknya sebentar lagi akan ada acara nangis massal. Nangis massal untuk para termul-termul seantero tanah air. Ini captionnya ya. Nanti simak video itu dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalian yang nonton video saya dan bukan termul, kalian tidak perlu euforia terlalu berlebihan kalau nanti si junjungan termul ini di kerangkeng yang bawah ini. Ya itu kan memang proses hukum aja. Jadi seperti tuntutan termul-termul itu loh. Kalau mereka punya pendapat, misal ini Roy Suryo CS mereka anggap bersalah, harus dipenjara. Nah ini kita balik nih logika mereka. Nanti kalau tiba saatnya pengadilan mewajibkan Jokowi menunjukkan ijazahnya dan nanti dibuktikan itu palsu, lah kan masih dikerangkeng nih. Termul-termul kan nangis jamaah kan, nangis berjamaah kan, guling-guling kan, ya enggak?
Ini sekelumit cuplikan videonya. Pasal ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melapor Di bulan April ya. di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Nah, udah paham kan? Mereka menangis itu bukan menangisi si junjungan yang di kerangkeng, bukan. Mereka menangisi nasibnya sendiri, yang sudah tidak dapat job lagi, yang sudah tidak dapat beras mungkin, tidak dapat beberapa lembar uang puluhan ribu. Itu yang membuat mereka menangis. Bukan menangisi orang ini. Untuk apa nangisin orang ini? Ya kan? Karena termul-termul ini kan selama ini memikirkan nasib mereka sendiri. Ya kan? Fakta itu. Jadi mereka itu tidak memikirkan lain-lain efek dari kebijakan yang diciptakan oleh sesembahannya ini saat dia menjabat. Tidak pernah. Mereka memikirkan perutnya sendiri lah kalau orang ini dikerangkeng. Sebentar. Untuk mengerangkeng orang ini sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang. Ya, kalau kalian tanya saya caranya gimana, tangkap si ini, si orang pojok ini, si bekas ini, presiden bekas ini, terus diinterogasi dengan cara yang sama seperti polisi-polisi atau oknum polisi saat menginterogasi para terdakwa kasus Vina Cirebon. Setrum, kepalanya dipukul pakai martil, kukunya dicopot, ngaku pasti. Buktikan deh. Itu penyidik-penyidik nanti. Buktikan atau contohkan saat rekan-rekan kalian yang dulu jadi penyidik Vina Cirebon itu, tersangkanya kan ada yang mengaku disetrum, dan terapkan di orang ini, ngaku. Udahlah pokoknya ngaku, coba aja. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum. Itu mengaku mewakili masyarakat anu mana aing mah teu ngarasakeun ngawakilkeun komisaris menang jilat. Cukup bilang Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Sekarang kau jadi komisaris kan? Terus sekarang ngapain itu? Segala mengaku mewakili rakyat. Sorry sorry. Ayo, deterjen, siapa nih? Apa kalian salah satunya yang merasa terwakili? Komen. Yang merasa atau yang tidak, jangan lupa berkomentar ya. Di follow dulu dong Bang Toingnya, negeri tolol dan miring. Kau mau bilang, kau kumpulkan aja kalian geng Solo lah. Yang kalian bilang kalian itu adalah ternak Mulyono. Dari Sabang sampai Merauke, dari atas langit, dasar laut, kumpulkan. Gak ada pendukung Jokowi itu udah gak ada lagi. Ya, kalian aja itu tinggal pendukung Jokowi ini yang berani bermain di media. Aku berapa kali ikut mendampingi Roy Suryo CS, gak pernah kalian muncul. Kalau kalian merasa Roy Suryo CS itu adalah fitnah, kalian harus berani membuktikannya secara saintifik dan analisa yang kalian bisa tunjukkan kepada masyarakat berdasarkan data-data ilmiah yang setelah kalian lakukan penelitian. Begitu. Nggak perlu kau seakan-akan membangun narasi ingin mengadu domba. Yang mengadu domba tuh kalian. Kumpulkan aja satu kampung kalian. Dari atas langit sampai dasar laut, dari Sabang sampai Merauke. Baru perlu yang dari kebun binatang tuh keluarkan DJ. Kau kalau nggak senang, berkali-kali kau bilang DJ ya, kau Yan Oni, Fris Alor Boy, DJ, debat sama aku. Debat sama aku. Gak pernah aku mundur sama kalian. Kau juga kan dulu pernah debat sama aku, udah aku bilang, kau tuh lari. Yang fitnah itu kau selalu di media DJ. Ya. Kau mau kumpulkan pendukung Jokowi itu udah gak ada lagi. Ya. Saya bukan bela Roy Suryo ya. Kalau Roy Suryo bisa kalian buktikan, dia memfitnah, saya sepakat. Adili nggak apa-apa. Tapi kalian sampai hari ini kan hanya dalam bentuk narasi.
Roy Suryo sudah membuktikan hasil penelitian dalam bentuk buku dan itu sudah bukti nyata dari versinya Roy Suryo. Nah sekarang kalian balas. Kalian balas dalam bentuk penelitian kalian DJ. Nggak usah kalian koar-koar di media. Ada yang mau demo pakai BH sama celana dalam. Kalian ini ternak-ternak Mulyono nih ya. Nggak pakai ini kalian nih, nggak pakai ini ya. Tangkap yang telah melecehkan Polri. Tangkap teroris. Saya akan coba tanggapi ya video ya anjing peliharaannya Jokowi ya, dia lapar tuh, teriak-teriak tuh, tangkap orang yang melecehkan Kapolri, tangkap teroris. Kamu menyebut teroris, kalimat teroris ya, otak bapak kamu sendiri PKI loh ya, otak bapak kamu sendiri PKI, jangan teriak-teriak teroris di sini ya. Kalau bapak kamu punya darah haram PKI, nggak usah teriak-teriak teroris ya. Nggak ada manusia paling bejat jual mulut di media, kasihan banget ya, malah jadi anjing kamu ya, apa kelaparan ya. Ini kok ada pengacaranya Jokowi ya, kayak binatang lapar aja kamu ya. Apa nggak ada cara lain kamu bicara ya? Yang teroris itu siapa? Dia merugikan apa? Arti teroris itu apa? Kelompok PKI kamu itu loh ya, yang memberontak ya, yang menjadi pembunuh di negara ini. Jadi jangan teriak-teriak teroris kamu ya. Jangan jadi asu kamu di sini teriak-teriak teroris. Otak bapak kamu sendiri PKI, pembunuh, pemberontak di negara ini ya. Sampai detik ini otak bapak kalian belum diakui oleh Pancasila. Jadi jangan teriak-teriak teroris kamu. Kalau kamu ingin membuktikan ijazahnya Jokowi, ya buktiin. Punya kemampuan apa enggak otak kamu? Katanya pengacara. Makanya bedain tuh isi otak sama isi pantat kamu ya. Percuma kan kamu jadi pengacara, percuma kamu pakai dasi 7 meter hanya jadi pengikat leher anjing di jalan ya. Jadi itu aja, mau jadi asu jangan di sini tempatnya ya. Teroris otak bapak kamu yang PKI ya, otak bapak kamu yang berontak di negara ini menjadi pembunuh ya, bos sial kan. Buktiin dengan secara real. Ngapain lu teriak-teriak kayak anjing lapar seperti itu? Anak PKI kok teriak-teriak teroris. Jangan terlalu biadab kamu di sini. Dari bapaknya biadab sampai anaknya. Dulu anaknya, bapaknya memberontak, sekarang anaknya merusak hukum dari dalam. Nah, bangsat nggak kelakuan kalian? Pakai nih otak pengacara ya. Kalau ingin membuktikan tentang jasanya Jokowi, ya kamu buktiin. Pakai otak kamu, jangan pakai mulut asu kamu menggonggong di situ ya, kan nggak ada gunanya. Jangan bawa-bawa kalimat teroris loh ya. Karena Ibu Pertiwi tidak melahirkan teroris di negara ini. Nggak ada teroris di negara ini. Jangan ada otak bapak kamu PKI yang memberontak di negara ini. Bukan karena kamu sembunyi di balik keteknya Prabowo, lantas kamu teriak-teriak semena-mena kamu di sini. Mau jadi anjing yang di sini tempatnya, ya? Karena ada cara kamu bicara, kamu sebagai pengacara. Isi mulutnya dari tadi malam teroris otak bapak kamu PKI, ya, memberontak di negara ini, ya. Kok ada orang harus jadab banget kamu mulutnya. Gaya komunis kamu tuh jangan dibawa ke sini, ya. Gaya PKI kamu jangan bawa ke sini. Karena bukan mereka yang kamu hadapi. Apa kami akan diam saja? Ini bahasa-bahasa PKI ya yang menyudutkan ya Islam. Itu sudah ada di zaman Belanda itu. Itu kalimat ini datang dari Prancis, dari Belanda sana. Ya. Ini dipakai tuh sama anak keturunan PKI di Indonesia. Sama dengan kalimat kadrun. Kalimat kadrun itu kalimat dari Belanda. Ya, sekarang dipakai sama otak para anjing-anjing PKI pendukungnya Jokowi. Ada kok anak turunan PKI ya mengatakan teroris. Otak bapak kamu yang teroris.
Ya, jadi itu aja. Mau bajingan kamu jangan di sini tempatnya. Haram jada amat kamu. Teriak-teriak teroris. Darah haram bapak kamu itu yang teroris. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan ya. Tadi aku melihat video, tapi video itu tidak bisa aku state. Jadi video itu dari militannya Jokowi. Dia sendiri yang mengaku itu ya. Katanya dia adalah ketuanya kan, dari Sabang sampai Merauke lah seluruh Indonesia inilah katanya. Dialah pemimpinnya gitu. Dan dia adalah orang hebat yang sudah sekolah gitulah, entah apalah katanya, panjang kali pakai bahasa Belanda segala lah dia ya kan. Jadi dia ini ya marah karena apa? Karena Pak Prabowo meresapel menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi. Siapa lagi katanya idolanya itu adalah Budi Ari ya. Apa sih salah Budi Ari itu? Apa kesalahannya kata dia ya kan. Loh, kau tanya pula apa kesalahannya? Dia pelupuk mata kesalahannya. Gak usah kau tanya lagi ya. Jadi nggak mungkin ku sebutkan sini ya kan. Sudah jelas merusak anak bangsa. Paham kau ya? Terus masalah si Sri Mulyani itu enggak katanya. Sudah lama tahu kok masyarakat Indonesia meminta kalau Menteri Keuangan itu harus dicopot. Ya, dengan kontroversi dan ucapan-ucapannya apalagi yang sudah dilakukannya menumpuk hutang. Ya, itu. Terus apalagi kau bilang kehebatan Jokowi kau bilang. Tentang apa hebatnya? 10 tahun yang kau sebutkan hanya infrastruktur dari tadi. Infrastruktur itu pun dibangun oleh swasta. Ya. Apalagi dengan janji-janjinya yang panjang itu selama 10 tahun ini, apa yang sudah terjadi? Nonsen ya. Bahkan negara ini sudah diobrak-abrik, mengambil hasil buminya, uangnya kemana? Kalau kau bilang, ayo Prabowo, aku akan melihat kalau kau hebat. Ya, bukan cuma meresapel. Coba sahkan RUU perampasan aset supaya kau bilang mereka dimiskinkan dan uangnya untuk dibantu untuk negara. Kau bilang kan? Jadi 10 tahun, selama 10 tahun ini yang junjungan kau yang kau bilang hebat itu kenapa tak bisa melakukan itu? Ngapain aja dia? Kok sekarang yang tiba-tiba Pak Prabowo yang baru saja kau bilang 10 bulan kepemimpinan kau sudah kau buang-buang orang Jokowi. Kau mau melawan Jokowi. Apa salah Jokowi sama kau bilang? Sekarang kau suruh Pak Prabowo, kau desak Pak Prabowo. Kenapa dulu kau tak desak itu junjungan kau? Aku senang kalau itu yang kau minta. Ya. RUU perampasan aset, miskinkan koruptor, ya, dan adili Jokowi. Itu. Ya. Enak aja kau, mentang-mentang kau bilang mendukung, kemudian karena Pak Jokowi bisa Prabowo jadi presiden, kau bilang. Itu kebalik. Jangan kau anggap Pak Prabowo itu berhutang budi sama kau. Ya, kalian yang berhutang budi sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo bisa membawa itu keturunannya. Karena dia 3 periode sudah tidak bisa. Ya, makanya dia wer-weran, makanya dia jor-joran untuk mendukung Pak Prabowo, bukan untuk mendukung Pak Prabowo, tapi untuk mendukung anaknya. Paham kau? Sekarang kau mau mendikte-dikte Pak Prabowo, kau siapa? Bisa pula Presiden RI takut sama kau bilang kau akan melawan. Apa pula yang takutkannya sama kau? Sama Pak Jokowi, apa yang takutkannya? Siapa dia sekarang ini? Tidak ada apa-apanya. Sekarang adalah panglima tertinggi itu adalah Pak Prabowo. Walaupun aku bukan yang mendukung beliau, ya, tapi saat ini beliau sudah menjadi presiden kami. Maka kami sebagai rakyatnya akan mendukung kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Ya, itu. Kami juga tidak mau kalau Pak Prabowo itu didikte, diatur-atur oleh orang yang bukan saat ini siapa-siapa. Kalau kau bilang junjungan kau itu hebat, memang hebat bisa memakmurkan keluarganya, ya, bisa menjadikan semua anak-anaknya dan menantunya menjadi pejabat di negara ini. Itulah kehebatannya, walaupun ya pendidikannya diragukan, begitupun ijazah dia diragukan, begitu ya. Jadi kami sebagai masyarakat Indonesia ya akan mendukung sepenuhnya kepada kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang memang berpihak kepada rakyat. Abaikan saja mereka-mereka ini, Pak, ya. Dan bila perlu yang coba-coba mengancam Bapak, kurung, ya. Tangkap mereka. Karena mereka bisa merusak kinerja Bapak. Ya. Jangan pernah berpikir kalau Bapak berhutang budi. Ya. Dan kami juga tidak mau karena kepentingan-kepentingan yang satu itu kalau memang tidak ada gunanya juga harus
reshuffle, ya. Kami ingin orang-orang cerdas di negara ini yang memimpin negara ini, bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali, hanya ingin memperkaya diri aja. Nah, gitu aja lah ya. Dan kau pikir kau udah hebat kali, berapa persen kali kau di negara ini, sehingga kau berani mengancam-ngancam presiden, ya. Ingat, 58% itu bukanlah angka yang sebenarnya. Gitu aja lah ya. Nah, semoga dipahami. Merdeka, jalan terus Pak Prabowo. Assalamualaikum. Relawan Jokowi sampai menggeruduk Mabes Polri karena laporan tuduhan fitnah ijazah palsu tidak segera dieksekusi. Dengerin nih. Kalau ingin cepat dieksekusi, diadu dulu itu ijazah Pak Jokowi sama barang bukti yang dibawa Roy Suryo CS. Nanti kalau memang terbukti ijazah Pak Jokowi asli, nah relawan Jokowi menang pasti itu. Pasti menang karena terbukti bahwa ijazahnya asli. Baru nanti itu bisa dieksekusi. Berarti benar-benar Roy Suryo CS melakukan fitnah. Selagi ijazahnya masih disimpan, belum diperlihatkan di pengadilan, ya belum bisa toh bos. Itu sama aja nanti sampai melakukan fitnah juga, karena sudah memfitnah orang yang dituduh memfitnah. Karena apa yang difitnahkan itu belum terbukti kebenarannya, kan seperti itu bos. Ngono wis. Salam waras, sedikit pencerdasan. Bukan mendukung ya, ini netral. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun gue sikat, ya. Gak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Gak ada urusan. Wow, ngeri kali ancamannya bang. Gue salah satu orang yang sering nyerang Jokowi dan keluarganya. Lu mau apa? Mau sikat gue? Sikat. Nah, lu pikir gue takut sama lu? Enggak sama sekali ya. Ancaman lu gak ada artinya buat gue. Cuma dua hal yang gue takutin di dunia ini, Tuhan dan orang tua gue. Selebihnya gue gak pernah takut sama siapapun. Selama itu gue berdiri di atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lu sadar gak? Pakai logika lu ya, yang waras. Apa yang sudah dilakukan si Jokowi beserta keluarganya terhadap bangsa ini, terhadap rakyat ini. Jadi sangat wajar kalau si Jokowi mendapat serangan dari rakyatnya sendiri. Hah? Lu nggak usah pakai ngancem-ngancem ya. Gua ancaman mau dibunuh udah cukup sering bang. Dan itu pun nggak akan pernah bisa membungkam suara gua. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia, semua makhluk hidup akan bertemu dengan kematian. Jadi nggak ada yang perlu gue takutin dari kematian. Paham lu? Kasus ijazah palsu ternyata benar-benar membuat Jokowi dan para pendukungnya tersudut dan kelimpungan. Hari ini kembali pendukung Jokowi, Ade Armando, mendatangi Bareskrim. Bang Ade mungkin bisa memberikan masukan juga. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Dan meminta untuk segera mengusut secara tuntas kasus ijazah palsu laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan teman-teman. Saya sendiri berharap bahwa Bareskrim menanggapi laporan ini dan segera mengungkap kasus ini supaya masyarakat jelas tidak hanya dilakukan oleh Ade Armando. Sebenarnya pendukung Jokowi memang sedang tersudut kelimpungan ketakutan atas isu ijazah palsu yang semakin membesar. Apalagi dengan didapatkannya salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar di Pilpres 2019. Ini benar-benar membuat posisi Jokowi menjadi tersudut. Hal ini juga dikatakan oleh Ahmad Ali, mantan kader Nasdem yang sekarang menjadi ketua harian PSI, yang dimana meminta bantuan, ingat, sampai meminta bantuan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu ini. Jadi teman-teman semuanya, kini bisa kita lihat bagaimana ketakutannya, bagaimana tersudutnya, bagaimana kelimpungannya Jokowi dan para pendukungnya atas isu ijazah palsu. Padahal permasalahan ini jalan keluarnya sangat simpel sekali. Jokowi mengeluarkan ijazah asli di depan publik bersama UGM, membuat pernyataan resmi, mengundang para wartawan dan masyarakat untuk melakukan uji jika meragukan ijazahnya.
clear sebenarnya masalah ini sangat-sangat sederhana kalau mau diselesaikan secara cepat dan kalau memang Jokowi memang punya ijazah asli. Jadi teman-teman semuanya, ini yang membuat pendukung Jokowi menjadi kehilangan akal. Pendukung Jokowi kehilangan nalar. Sampai ibu-ibu pun ingin melakukan demo di depan Bareskrim untuk mendesak supaya Roy Suryo ditangkap atau ditersangkakan. Kalau tidak segera ditersangkakan, maka mereka akan melakukan demo hanya memakai CD dan BH. Bayangin, ibu-ibu pakai CD dan BH. Jadi mereka memang sudah kehilangan urat malu. Kenapa kalau kehilangan urat malu? Karena mereka memang sudah sangat tersudut dan kelimpungan dengan isu ijazah palsu ini. Dan ingat, yang membedakan manusia dan binatang itu adalah rasa malu. Manusia adalah makhluk yang masih mempunyai rasa malu, masih mempunyai moral, masih mempunyai etika. Tetapi kalau manusia sudah tidak mempunyai rasa malu, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai moral, apa bedanya manusia dengan binatang? Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera.